Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Jadi kali ini kita mau ngebahas tentang pelajaran informatika, materi berpikir komputasional. Materi kali ini disusun oleh Saya Asifah Dwi Zanuar Putri. dan saya Renggadis Narmia Rizky. Nah, langsung aja kita masuk ke materinya. Kegiatan utama dalam berpikir komputasional atau BK ialah penyelesaian masalah atau problem solving untuk menemukan solusi yang efisien, efektif, dan optimal, sehingga solusinya bisa dijalankan oleh manusia maupun mesin. Dengan kata lain, kegiatan dalam BK ialah mencari strategi untuk mengatasi persoalan. Ada 4 fondasi berpikir komputasional yang dikenal dalam ilmu informatika, yaitu yang pertama ada abstraksi, yaitu menyarikan bagian penting dari suatu permasalahan dan mengabaikan yang tidak penting, sehingga memudahkan fokus kepada solusi. Yang kedua ada algoritma, yaitu menuliskan otomasi solusi melalui berpikir algoritmik atau langkah-langkah yang terurut untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Yang ketiga, dekomposisi dan formulasi persoalan sedemikian rupa sehingga dapat diselesaikan dengan cepat dan efisien, serta optimal dengan menggunakan komputer sebagai alat bantu. Dan yang terakhir, pengenalan pola persoalan, generalisasi, serta mentransfer proses penyelesaian persoalan ke persoalan lain yang sejenis. Nah, melalui kegiatan BK ini, kalian bisa menabung potongan solusi yang kelak dapat dirangkai menjadi pola solusi yang dibutuhkan untuk persoalan nyata yang dihadapi. A. Pencarian atau searching. Apa itu mencari? Mencari adalah menemukan sesuatu yang bisa berupa benda, angka, konsep, atau informasi yang memenuhi kriteria tertentu dalam suatu ruang pencarian. Masalah pencarian sangat umum ditemukan di dalam kehidupan, termasuk dalam dunia komputasi. Ketika melakukan suatu pencarian, kalian harus menemukan suatu benda atau objek yang memenuhi kriteria tertentu dari sekumpulan benda atau objek lain. Beberapa contoh dari masalah pencarian yang sering kalian temui ialah sebagai berikut. Yang pertama, mencari buku dengan judul tertentu di rak buku perpustakaan. Yang kedua, mencari pakaian batik seragam kalian di lemari yang berisi semua pakaian yang kalian miliki. Yang ketiga, mencari dokumen atau web tertentu dengan mesin pencari seperti Google. Lalu yang B atau yang kedua adalah pengurutan atau sorting. Pengurutan merupakan suatu permasalahan klasik pada komputasi yang dilakukan untuk mengatur agar suatu kelompok benda, objek, atau entitas diletakkan mengikuti aturan tertentu. Urutan yang paling sederhana, misalnya mengurutkan angka secara terurut, menaik atau menurun. Nah, di dalam pengurutan ini ada beberapa teknik atau algoritma untuk melakukan pengurutan. Yang pertama ada insertion sort. Insertion sort adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk permasalahan pengurutan dalam list atau daftar objek. Sesuai dengan namanya nih, insertion sort mengurutkan sebuah list dengan cara menyisipkan elemen satu persatu sesuai dengan urutan besar kecilnya elemen hingga semua elemen menjadi list yang terurut. Lalu yang kedua ada selection sort. Selection sort merupakan algoritma pengurutan yang juga cukup sederhana nih. Dengan algoritma mencari atau menyeleksi bilangan terkecil atau terbesar yang bergantung pada urut naik atau turun dari daftar bilangan yang belum terurut dan meletakkannya dalam daftar bilangan baru yang dijaga keterurutannya. Algoritma ini membagi daftar bilangan menjadi dua bagian, yaitu bagian terurut dan bagian yang belum terurut. Nah, biasanya bagian yang udah terurut ini ada di sebelah kanan ya teman-teman, dan bagian yang belum terurut ada di sebelah kiri. Lalu yang ketiga atau yang C ada tumpukan dan antrean. Dalam dunia komputasi atau informatika, terkadang kita perlu untuk menyimpan data atau objek dalam suatu urutan tertentu untuk kemudian diambil atau dikeluarkan kembali yang mungkin untuk diproses lebih lanjut atau untuk tujuan-tujuan lain.
Nah, ada dua cara utama yang dapat kita lakukan untuk penyimpanan ini. Yang pertama ada antrean. Pada metode ini, objek-objek disimpan dalam metode penyimpanan yang berupa sebuah antrean, sehingga objek yang pertama atau lebih dulu datang juga akan lebih dulu keluar. Nah, ini tuh sama halnya kayak misalkan kita lagi antri makanan nih. Kalau misalkan kita antri lebih dulu, pasti makanan punya kita juga akan datang lebih duluan. Nah, prinsip ini tuh disebut prinsip first in first out atau FIFO. Lalu yang kedua ada tumpukan atau stack. Pada metode ini, objek-objek disimpan dalam metode penyimpanan yang menyerupai sebuah tumpukan. Misalnya tumpukan piring. Dengan demikian, objek yang pertama atau lebih dulu disimpan justru akan menjadi yang terakhir keluar. Nah, prinsip ini tuh disebut juga last in first out atau LIFO. Nah, mungkin ini saja nih apa yang dapat kami berdua sampaikan dalam materi berpikir komputasional ini. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.